Halo pemirsa, apa kabar? Selamat pagi. Pemirsa, jumlah pemain judi online di Indonesia mencapai 3,2 juta orang, bahkan diperkirakan sudah menembus 4 juta orang. Menjadikan warga Indonesia sebagai pemain judi online dunia. Dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mencatat total transaksi judi online di Indonesia per Maret 2024 telah mencapai 600 triliun rupiah. Bahkan Presiden Prabowo Subianto menyebut angkanya mencapai 900 triliun rupiah. Bandingkan dengan jumlah total anggaran program prioritas pemerintah yang hanya 221 triliun rupiah. Itu sebabnya Presiden memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menindaklanjuti instruksi memberantas judi online. Dan inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 31 Oktober 2024 dengan tema Berantas Judol, Jangan Hanya Tekad. Bersama saya Yohana Margareta, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di 0215839900. Pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Bung Jaka Budi Santosa. Bung Jaka, selamat pagi. Pagi, Mbak Yo. Judol fantastis nilainya semakin ke sini ya Bung Jaka. Namun sebelum kita ulas terkait dengan editorial pada pagi hari ini, kita akan membahas dulu Bung Jaka. Ada beberapa topik utama yang menarik dibahas di headline Media Indonesia terbitan hari ini pemirsa. Dan Anda juga bisa menyimak di edisi news. Termasuk kali ini yang akan kita bahas adalah editorial Media Indonesia. Berantas judol, Jangan Hanya Tekad. Nilai judul fantastis dari catatan sebelumnya 600 triliun, tapi Pak Prabowo juga bahkan menyampaikan sudah 900. Mencapai hampir 900 triliun rupiah. Itu lumayan loh untuk pelaksanaan sejumlah program dan juga membayar hutang. Iya, itu seperempat dari nilai APBN 2025, sekitar 300 berapa ya? 3020 sebentar. Ya pokoknya 3.621 triliun, berarti seperempatnya kan. Jadi nilainya sudah betul-betul luar biasa. Dan kalau kita kembali mengingatkan agar memberantas judol itu jangan hanya sekedar tekad, ya harus kita katakan ketika di era pemerintahan sebelumnya itu kan sudah sering kali Pak Jokowi itu meminta judi online itu diberantas. Juga menteri-menteri terkait juga menyatakan komitmennya untuk memberantas judi online, tetapi faktanya sampai sekarang itu judi online itu masih merajalela, masih menjadi monster yang begitu ganas memangsa anak-anak bangsa. Jadi ketika kemarin Pak Prabowo kembali menegaskan dan memberikan instruksi kepada para jajarannya untuk memprioritaskan pemberantasan judi online, ya kita sangat dukung penuh. Tetapi kita ingatkan, sekali jangan hanya tekad, tetapi tunjukkan, implementasikan secara benar-benar disiplin, tegas, tanpa pandang bulu dalam penindakan judi online. Dan salah satunya apa? Bandar-bandarnya yang paling penting itu. Kita tidak bisa memberantas, tidak bisa menghadapi judi online ketika hanya menghadapinya di hilir tanpa menyentuh hulunya. Jadi saya pikir mudah-mudahan ada perubahan kemauan lah bahwa judi online itu sudah benar-benar mengerikan, jadi harus betul-betul ditindak dengan kemauan yang luar biasa. Ya, benar sekali Bung Jaka, karena ini menjadi sebuah persoalan yang tidak kunjung selesai ya, dan bergulir terus bergulir. Betul. Bahkan ujung-ujungnya jumlahnya fantastis. Betul. Memangnya sesulit apa sih, hambatan dalam penanganan judi online ini di mana? Ya, pertama mungkin karena emang bandar-bandarnya itu disebutkan di luar negeri, beroperasinya di luar negeri, tetapi itu bukan sebuah halangan yang tidak bisa diatasi, karena aparat keamanan, polisi misalnya itu kan punya jaringan internasional yang tidak buruk juga, sangat bagus jaringan internasional kita dalam penanganan kriminalitas. Jadi saya pikir komitmen lah yang mesti kita tingkatkan dari seluruh stakeholder dalam mengatasi judi online ini. Dan yang tidak kalah pentingnya juga, penikmat judi online itu juga harus betul-betul ditindak. Karena kalau prinsip mafia itu Mbak Ayu ya, itu kan biasanya di negara manapun dia akan melibatkan orang dalam. Dan orang dalam ini siapa, ya itu yang harus diungkap oleh para penegak hukum, oleh Kapolri, oleh
tim Satgas pemberantasan judi online yang sudah dibentuk Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu, dan sampai sekarang kan masih ada Satgas itu, baru berakhir Desember nanti. Tapi menurut Bung Jaka, sudah cukup serius tidak sih sebenarnya kita memberantas judi online ini dari pihak pemerintah sendiri? Ya, kalau kita lihat hasilnya itu masih belum optimal lah ya. Kita beberapa kali kalau tidak salah Juni tahun lalu itu kan pemerintah menyebutkan sudah mendeteksi 4 bandar besar yang menjadi pengendali judi online di Indonesia. Tetapi sampai sekarang tidak tahu tuh kita kabarnya seperti apa. Apakah sudah ditindak, apakah sudah ditangkap, apakah sudah diendos atau bagaimana. Udah beberapa bulan dan sampai sekarang publik menunggu mana 4 bandar itu. Yeah. Jadi ini masalah-masalah seperti ini yang kadang membuat publik itu menganggap ya jangan-jangan pemerintah itu tidak serius. Jangan-jangan pemerintah itu cuma menyatakan tekadnya tetapi fakta di lapangan tidak seperti itu. Jangan-jangan pemerintah atau aparat-aparat terkait itu hanya omon-omon lah, katalah begitu. Dan ini harus dijawab oleh para penegak hukum kita. Buktikan bahwa mereka itu tidak sekedar omong doang, bahwa mereka itu bekerja, bahwa mereka itu benar-benar menjalankan instruksi yang diberikan oleh Presiden, Panglima tertinggi mereka. Ya, kita akan lihat sejauh mana nanti keseriusan pemerintah dalam pembahasan selanjutnya. Namun kita akan jeda dulu pemirsa melalui paket informasi yang satu ini, berantas judol jangan hanya tekad. Berantas judol jangan hanya tekad. Salah satu masalah besar dan serius yang sedang dihadapi bangsa ini saat ini adalah judi online. Aktivitas judi online atau judol di tanah air terus menggurita. Perkembangannya bak tumor ganas, makin besar menjalar dalam waktu singkat. Jumlah pemain judol di Indonesia terus bertambah, mencapai 3,2 juta orang, bahkan diperkirakan sudah menembus 4 juta orang. Ini menjadikan warga Indonesia sebagai pemain judol terbesar di dunia. Begitu juga perputaran uang dari aktivitas judi online yang bikin geleng-geleng kepala. Menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, total transaksi judi online di Indonesia per Maret 2024 telah mencapai 600 triliun rupiah. Bahkan Presiden Prabowo Subianto berani menyebut angkanya bisa mencapai 900 triliun rupiah. Nilai transaksi fantastis tersebut jauh membuat total anggaran program-program prioritas pemerintah pada 2024 seperti tidak ada apa-apanya. Program prioritas pemerintah totalnya hanya 221 triliun rupiah, yakni pendidikan 134 triliun rupiah, infrastruktur 45 triliun rupiah, belanja kesehatan 31 triliun rupiah, dan ketahanan pangan 11 triliun rupiah. Daya rusak judol juga amat dahsyat. Banyak pelaku judol yang kadung kecanduan melakukan kejahatan seperti korupsi, perampokan, dan pencurian dengan pemberatan. Selain itu, keranjingan judol juga membuat pelaku terjerat pinjaman online atau pinjol. Karena tak sanggup membayar pinjol, rumah tangga pun ambyar. Bahkan beberapa di antaranya memilih jalan bunuh diri untuk mengakhiri hidup. Dengan besarnya dampak kerugian dari judi online tersebut, tidak mengherankan jika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka memasukkan pemberantasan judi online sebagai salah satu dari 8 program Asta Cita mereka. Perhatian besar tersebut juga ditunjukkan dengan memerintahkan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk menindaklanjuti instruksi memberantas judol itu. Langkah Presiden Prabowo tersebut patut diapresiasi. Begitu juga penegasan Kapolri untuk tidak segan-segan menindak tegas para pelaku kejahatan judi online, melakukan penelusuran aset, berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga guna memblokir laman dan rekening para pelaku yang terlibat kejahatan tersebut. Itu semua merupakan langkah penting. Kendati belum cukup, penegasan Presiden Prabowo, Kapolri, dan jajaran terkait untuk memberantas judol itu jelas memberikan harapan baru. Masyarakat sangat berharap penegasan itu diwujudkan dengan aksi nyata, bukan sekadar janji lantang di awal pemerintahan yang meredup.
sebelum tindakan nyata tuntas dikerjakan. Selama ini, pihak-pihak yang ditangkap dan diproses baru para operator, termasuk selebgram yang mengendorse judol. Belum ada bandar besar yang ditangkap, apalagi pihak-pihak di lingkaran kekuasaan atau institusi-institusi yang diduga menjadi backing judol atau setidaknya menikmati perputaran uang judol masih jauh belum tersentuh. Padahal Presiden Prabowo, Kapolri, dan Menkominfo yang kini menjadi Menkom Digi sudah menyatakan mereka telah mengantongi nama-nama bandar besar tersebut. Ada 4 nama yang sudah mereka kantongi, berikut juga modus permainan mereka. Jika memang sudah mengantongi nama-nama bandar besar judol, harus menunggu apa lagi agar mereka segera diterungku? Apakah di balik bandar besar memang ada pihak-pihak kuat yang tidak boleh disentuh oleh hukum? Karena itu, komitmen Presiden, Kapolri, dan jajaran pemerintahan untuk memberantas judol tidak boleh setengah-setengah. Untuk para bandar, segera blokir rekening mereka, lalu tangkap dan proses hukum segera. Untuk orang-orang atau pihak-pihak yang mengatasnamakan institusi untuk menjadi backing judol, ringkus segera mereka tanpa pandang bulu. Itulah langkah konkret menjauhkan negeri ini dari kerugian dan kerusakan akibat judol dari hulu hingga hilir. Ya tadi menarik ya Bung Jaka karena ada istilah pihak-pihak kuat di balik judol ini. Nah, apakah kemudian pemerintah atau negara berani untuk kemudian menggoyang eksistensi dari pihak-pihak kuat di balik permainan judol ini? Kita akan mengulasnya seusai jeda pemirsa, dan kami undang Anda juga untuk berpartisipasi, berinteraksi terkait tema yang kami bahas pada hari ini melalui telepon interaktif di 021 583 99 100. Editorial masih akan kembali sesaat lagi. Ya, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, berantas judol Jangan Hanya Tekad masih bersama Bung Jaka Budi Santosa. Bung Jaka, persoalannya adalah sekarang di media Indonesia tadi menggarisbawahi beberapa hal utama. Ada pihak-pihak kuat yang memang juga harus kemudian diberantas karena diduga merekalah yang berada di balik judol-judol ini begitu. Nah, kenapa kita tidak berani memberantas pihak kuat itu? Memangnya mereka sekuat apa? Lebih kuat dari negara ini? Kan tidak. Iya, itu kan dugaan dan keyakinan publik ya. Kenapa bandar-bandar besar itu sampai sekarang masih melenggang ya? Mungkin ada orang kuat di belakangnya kan. Karena kalau tidak ada orang kuat di belakangnya, bisa jadi para aparat keamanan itu sudah bisa bergerak lebih cepat dan lebih sigap sejak dulu. Itulah. Atau justru malah aparatnya sendiri yang berada di situ? Ya, kalau kita lihat sudah ada fakta-fakta yang menyebutkan ada oknum-oknum aparat baik TNI dan Polri yang ikut membacking judol. Meskipun yang sudah ditemukan itu kan yang dengan pangkat-pangkat yang rendah. Bahkan ketika itu Menko Polhukam Pak Hadi Cahyanto juga terang-terangan menyatakan memang ada aparat TNI Polri yang terlibat. Tetapi kita tidak tahu apakah ada pangkat-pangkat atau mungkin sampai sekelas jenderal yang menjadi backing. Dan itu yang harus dibuktikan oleh aparat keamanan di kemudian hari. Jangan hanya bandarnya, karena kalau bandarnya saja yang hanya ditangkap tetapi para penikmatnya tidak ditindak juga, ya bisa jadi di kemudian akan tumbuh-tumbuh bandar yang baru dengan backing-backing seperti itu. Jadi semestinya yang kita tunggu itu adalah fakta di lapangan, apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh aparat keamanan. Kita tidak lagi menunggu pemerintah itu berkomitmen ini, menyatakan tekad ini, berjanji untuk ini, sudah mengendus adanya 4 bandar, ada menyatakan, bahkan Pak Presiden menyatakan 1-2 bandar, tidak hanya 1-2 bandar tetapi beberapa bandar meskipun sebagian di luar negeri. Tetapi yang ditunggu rakyat adalah segera tangkap mereka, segera tindak mereka. Itu sebenarnya yang ditunggu, dan penantian itu sudah sangat lama, paling tidak sudah sejak Juni lah, ketika saat itu Pak Budi
Setiadi, Menko Info waktu itu menyatakan pemerintah sudah mendeteksi adanya 4 bandar yang mengendalikan judi online di dalam negeri. Tapi sekali lagi sampai sekarang tidak ada kabar apakah mereka sudah ditindak, sudah ditangkap atau bagaimana. Jadi kalau hanya sekedar komitmen, ya lama-lama yang kita khawatirkan publik itu tidak akan percaya lagi. Yang kita khawatirkan itu kecurigaan publik bahwa ada orang-orang besar di belakang judi online itu memang benar adanya. Dan itu tidak boleh dibiarkan oleh pemerintahan Prabowo. Nah, menurut Anda Pak Prabowo dan jajarannya akan berani tidak ya untuk membuat sesuatu gebrakan yang berbeda, mengimplementasikan pemberantasan judul ini lebih efektif begitu? Saya tidak bisa memastikan mereka berani atau tidak, tetapi sebagai sebuah negara, mereka seharusnya berani. Negara itu punya segala perangkat kok. Negara itu punya hak kekuasaan untuk menindak setiap pelanggaran kok. Negara itu punya apa? Punya Polri yang punya kemampuan luar biasa untuk menindak segala kejahatan, termasuk kalau terorisme itu kan begitu cepat kan. Untuk menindak terorisme itu secepat itu yang kita inginkan mereka untuk menindak judi-judi online. Nah, ini apalagi katanya sudah terdeteksi, apalagi katanya pemerintah sudah mengantongi nama-nama bandar-bandar itu. Ya tunggu apa lagi? Memang mungkin tidak mudah, tetapi saya yakin ketika ada komitmen yang betul-betul serius dalam diri penegak hukum, dalam diri seluruh jajaran yang terkait dalam pemberantasan judi online, ini bisa kok dilakukan. Rakyat yang kita tunggu sampai sekarang. Nah, dalam hal ini posisi DPR itu di mana perannya, Bung Jaka? Ya, DPR itu kan sekedar pembuat kebijakan undang-undang yang soal judi online, juga pengawasan. Ya, kalau sudah maksimal belum? Ya kalau pengawasannya mungkin masih perlu ditingkatkan ya, tetapi sebenarnya kuncinya adalah di bagian penindakan. Karena apa? Kejahatan sudah terjadi di negara kita, judi online itu sudah terjadi di negara kita. Itu bukan lagi ranahnya DPR untuk terlibat terlalu konkret di dalam penindakan. Betul, tidak ada peran di situ. Tapi penguatan hukum, pembuatan undang-undang, itu kan bukankah itu memang juga menjadi dasar utama ketegasan negeri ini untuk kemudian memberantas judi online? Bagaimana? Ya, betul. Kalau soal penguatan hukum atau instrumen-instrumen payung hukum untuk pemberantasan judi online itu kan sudah ada, sudah komplit, sudah dibuat. Sudah cukup menurut Sudah cukup. Tinggal bagaimana implementasinya dan tinggal bagaimana pengawasan dari implementasi itu. Kalau implementasinya masih sampai sekarang ya bisa jadi DPR mungkin lebih tegas lagi lah untuk mendesak pemerintah itu benar lebih serius menangani judi online. Tetapi kalau DPR harus sampai terlibat terlalu jauh ke dalam penindakan ya mungkin bukan ranahnya. Iya, bahkan jangan sampai kemudian rakyat ya juga kemudian berpikir, wah ini sebuah geng besar juga, karena pada akhirnya tidak terjadi sesuatu yang konkret di lapangan begitu. Iya, betul Mbak. Istilahnya judi online itu kan bagian dari mafia. Sekali lagi mafia dimanapun, di Italia, di negara-negara Amerika Latin, itu selalu melibatkan orang-orang dalam, selalu melibatkan orang-orang yang semestinya memberantas mereka untuk terus eksis, untuk terus melebarkan sayapnya. Dan kita khawatirkan itu juga yang terjadi di negara kita dalam kasus judi online. Makanya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk memerintahkan jajarannya, memerintahkan Kapolri, memerintahkan Jaksa Agung, memerintahkan pihak-pihak yang terkait untuk segera memprioritaskan pemberantasan judi online, kita dukung. Yang kita tunggu adalah pelaksanaannya di lapangan. Tindakan konkretnya seperti apa? Jangan sampai seperti di era sebelumnya, begitu sering Pak Jokowi itu meminta judi online itu segera diberantas, tetapi ya sampai sekarang masih merajalela. Kalau kita lihat data dari PPATK ya, itu sejak 2017 sampai 2003 itu kan sudah ada sekitar 517 triliun transaksinya. Bahkan sampai Maret 2024 itu ada 600 triliun. Berarti ada peningkatan yang sangat signifikan. Ketika ada peningkatan jumlah transaksi yang cukup besar, berarti ya judi online masih merajalela. Berarti bandar-bandar besar itu masih
leluasa menjalankan bisnis haramnya, berarti ya upaya penindakan yang dilakukan oleh aparat kita, oleh penegak hukum kita itu masih belum optimal, bahkan masih bisa jadi masih apa adanya. Itulah yang selalu kita ingatkan kepada aparat penegak hukum, buktikan bahwa pemberantasan judi online itu memang serius. Salah satu caranya apa? Ya tangkap bandar-bandar besar itu. Karena kalau yang ditangkap itu cuman pegawainya, cuman operator judi online-nya, ya saya yakin sampai kapanpun tidak akan selesai persoalan ini. Ya, baik Bung Jaka, ini menarik sekali ya. Kita nanti akan masuk lebih dalam lagi ya terkait dengan bagaimana operasi dan ya. Ini menjadi sebuah harapan baru juga ketika kemarin akhirnya muncul bukan Kominfo lagi tapi Komdiji, yang di situ Menteri Komdiji Mutia Hafid menyatakan salah satu yang menjadi fokus adalah terkait pemberantasan judi online melalui Komdiji tersebut. Nah, seperti apa kemudian nanti implementasi di lapangan, kita akan jeda dulu pemirsa. Sesaat lagi editorial Media Indonesia akan kembali untuk Anda. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya pemirsa, kita akan langsung memberi ruang kepada pemirsa masyarakat untuk memberikan tanggapan terkait dengan tema editorial pada pagi hari ini. Sudah ada beberapa yang tersambung di line telepon kami. Yang pertama kita akan sapa Pak Sukarwan dari Temanggung, Jawa Tengah. Pak Sukarwan, selamat pagi Pak Sukarwan. Selamat pagi Metro TV, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Sukarwan. Bagaimana Pak, ini tentang tema kita berantas judol, jangan hanya tekad, menurut Anda? Gini ya, dulu memang ada ya judi itu diresmikan oleh pemerintah, namanya SDSP. Jadi pada waktu sebelum itu Ali Sadikin ketika jadi gubernur DKI juga ada NALO, artinya dana-dananya benar-benar untuk pembangunan. Nah, judi online itu kalau memang mau diberantas ya harus judi online, kalau memang harus diberantas, polisi harus bertindak tegas. Ini tugas Pak Listio Sigit sebagai Kapolri. Bagaimanapun Pak Listio Sigit harus kerjasama dengan kementerian terkait. Jangan hanya omong saja. Kapan sejak dulu Metro sudah menyuarakan judi online. Aparat mau memberantas judi online. Tapi adanya hanya omong saja. Masyarakat tuh sebel mendengarnya tuh. Iya Pak, baik. Jadi sampai kesal begitu ya, karena menurut Bapak jadi kurang ada implementasi yang maksimal untuk pemberantasan judi online begitu ya Pak? Iya, kesal juga sih. Yang penting kan eksekusinya. Itu seperti apa? Hanya teori dan omong saja. Pokoknya kami tunggulah kiprah eksekusinya aparat terkait. Ya baik, terima kasih Pak Sukarwan dari Temanggung, Jawa Tengah untuk suara di Media Indonesia. Dan kita masuk ke Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Yohana Margareta dan Bu Jaka Budi Santosa. Ya, selamat pagi Ibu. Biasanya ini kalau perempuan lebih tegas ya, karena dampak judi online tuh biasa lebih berasa ya kalau di rumah biasanya Bu ya. Oh ya, iya, melihat masyarakat sekitar itu. Nah, yang saya herankan
kan sudah dibentuk Satgas untuk memberantas judi online ini. Nah, sementara masyarakat biasa bisa namanya terjerat, tahu sumber untuk bisa melakukan judi online ini, masa Satgas tidak bisa mencari sumbernya dan lalu melakukan tindakan-tindakan untuk segera mencegah, atau kalau sudah terjadi kan langsung diberantas begitu, katakanlah ditutup, dimatikan, bagaimana. Nah, jadi saya kadang suka berpikir juga, Mbak Yohana, jangan-jangan sama seperti dulu, masih melakukan hal-hal yang biasa dilakukan, yaitu dalam tanda kutip membiarkan terjadi untuk kemudian diminta upetinya dijadikan ATM oleh para yang berwenang ini untuk mencari celah-celah keuntungan buat dirinya sendiri. Begitu. Jadi kita menunggu tindakan tegas yang bisa dilakukan. Ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Indra, terima kasih. Dari Cirebon, Jawa Barat kita ke Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Silakan Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Yohana, selamat pagi Bang Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ya, memberantas judi online itu jangan hanya tekad ya. Karena persoalan judi online ini sudah sangat meresahkan. Sesuai dengan data PPATK per Maret 2024 itu jumlah transaksinya itu mencapai 600 triliun. Ini cukup besar. Dan cara memberantas judi online harus komprehensif ya. Artinya jangan hanya masyarakat yang itu, tetapi juga para bandar dan para pembekingnya itu yang harus Saya pernah melihat beberapa kali itu ya, bahwa Pak Presiden Jokowi pernah membentuk tim pemberantasan judi online, tapi hasilnya nggak ada. Karena apa? Karena presidennya nggak tegas. Nah, mudah-mudahan saya apresiasi dengan Pak Prabowo, seorang jenderal yang memerintahkan kepada Pak Kapolri, kemudian Menteri Informasi Komunikasi dan Digital, Jaksa Agung ini harus benar-benar serius memberantasnya. Karena masyarakat sudah menjadi korban gitu loh. Tetapi yang menikmati para bandar dan para yang pembacking-pembacking-nya itu. Jadi harus tegas, tidak boleh main-main memberantas judi online ini. Dan yang terakhir saya berharap bahwa Pak Presiden ketika tidak ada kinerja yang baik, jangan segan-segan untuk menindak, kalau perlu mengganti para pejabat yang sudah ditugaskan tetapi tidak melaksanakan pemberantasan judi online dengan baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan kita ke Pak Ondo Silitonga dari Bekasi, Jawa Barat. Silakan Pak Ondo. Selamat pagi Bu dan Mbak Johanna, Bung Jaka. Pagi Pak Ondo, silakan. Iya, saya bingung lihat negara ini. Negara ini bisa menghitung ada peredaran uang judi online 600 triliun. Ada orang yang terlibat 4 jutaan orang. Loh, kalau bisa ngitung gitu berarti kan tahu aplikasinya. Aplikasinya di take down, bangkit lagi katakanlah. Kan harusnya mereka juga ahli juga untuk mematikan itu total gitu loh. Salah satu dari program Asta Citranya Pak Prabowo itu adalah pemberantasan judi online. Dan itu harus tegas, Pak Prabowo harus benar-benar untuk itu. Ada Menkom Digi, Diginya itu digital. Harusnya khusus digitalnya itu ditempatkan orang-orang yang ahli dalam hal tentang digital tersebut. Jangan take down muncul 1000 jawabannya. Itu sih orang awam juga tahu. Bagaimana men-take down atau kalau perlu diawasi 24 jam. Prabowo juga mengatakan bahwa harus kabinet ini fokus untuk judi online dan narkoba. Faktanya narkoba itu ada BNN loh. Tapi nggak kelihatan gregetnya. Harusnya dibuatkan tim anti kayak dekap dulu, tim anti bandit ya. Ini dibuat untuk di judi online ini juga dibuat dekap timnya juga untuk yang BNN. Saran saya jangan hanya pengguna dan pelaku-pelaku judinya saja yang ditangkapi. Mereka itu korban.
bandarnya itu harusnya dikejar sampai ke Antartika, kalau perlu ditembak mati. Juga pelaku-pelaku yang mengendorse itu harus dihukum berat. Kalau enggak, mereka terus terima uang tiap bulan 1 juta dengan enak-enaknya saja. Terakhir, di debat pilkada banyak calon-calon pilkada itu menggratiskan wifi atau internet. Hati-hati, ini nanti justru menjadi salah satu wadah untuk meningkatkan judi online, karena orang-orang yang tidak punya wifi internet di rumah dengan gratis mereka makin banyak yang menggunakan judi online. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Ondo Silutonga dari Bekasi, Jawa Barat. Silahkan Bung Jaka langsung saja, bagaimana tanggapan Anda? Dari keempat penelpon ya, dia kan intinya meminta agar pemerintah, negara lah, itu ya jangan hanya sekedar tekad, tetapi harus betul-betul dibuktikan di lapangan bahwa memberantas judi online itu menjadi prioritas seperti yang diminta oleh Presiden Prabowo. Jadi ya kalau kita lihat dampaknya seperti tadi yang juga dikatakan oleh 4 penelpon, Pak Sukarwan, Bu Indra, Pak Tasri, Pak Ondo, emang luar biasa mengerikan kan. Oke lah, coba kalau itu saya kasih data sedikit lah. Dari PPATK soal siapa sih pelaku para judi online itu di bawah usia 10 tahun itu ada sekitar 80.000 anak yang melakukan judi online. Kemudian 10 sampai 20 ada 440.000. 21 sampai 30 tahun ada 520.000, 30 sampai 50 tahun ada 1.640.000, di atas 50 tahun ada 1.350.000 sekian. Jadi ya judi online itu sudah merambah semua kalangan, sampai anak SD pun itu sudah ada juga sangat banyak yang kecanduan judi online. Jadi bagaimana kita bisa berharap anak-anak harapan masa depan bangsa itu bisa kita harapkan ketika mental mereka sudah terganggu karena judi online. Karena judi online itu tidak hanya menguras duit, Mbak, tapi juga merusak fisik, merusak mental. Jadi orang kalau dari sisi kesehatan, dari sisi kedokteran, para pecandu judi online itu paling tidak dia akan depresi. Paling mereka itu akan kehilangan orientasi. Paling tidak mereka tidak lagi punya harapan ya. Pokoknya dia akan mengasingkan diri dari lingkungan sosial. Dan mental-mental seperti ini kalau sudah menjangkiti anak-anak kita itu kan sangat berbahaya bagi masa depan kita. Jadi betapa mengerikannya dan dampak dari judi online, bahkan kalau kita lihat tidak hanya dari kalangan bawah, sampai DPR pun, anggota DPR pun kan sudah ada juga yang kecanduan judi online. Data terakhir itu kalau tidak salah ada sekitar 80 untuk DPR P2 yang lama ya, yang ketahuan melakukan judi online. Jadi ketika semuanya sudah terpapar oleh virus judi online, semua kalangan, semua usia, semua latar pendidikan, profesi dan segala macam sudah tidak luput dari serangan judi online, lalu kita masih menunggu apa lagi kalau untuk tidak segera diberantas? Sekali lagi memberantas judi online itu ya bandarnya. Kalau dari Kemenko Digi sekarang misalnya, itu kalau data terakhir Juni 2024 itu kan katanya sudah ada sekitar 2.100.000-an situs judi online yang diblokir. Tetapi itu tidak akan menyelesaikan masalah ketika hulunya itu tidak betul-betul diatasi. Ya situs diblokir bisa gampang kok membuat situs baru, judul yang baru, kecuali kalau Kemenko itu juga punya kemampuan untuk betul-betul mencegah pembuatan situs-situs yang berbau judi online. Kalau situs pornografi itu ketika ada bau-bau pornografi itu kan sekarang kita sudah sangat susah kan di situs-situs itu kan, di media sosial itu kan tidak bisa lagi sembarangan orang yang bisa mengakses itu. Bisa jadi model-model seperti itu bisa dilakukan, tapi sekali lagi dari hulunya dulu yang harus diberantas. Dari hulunya betul, dan juga karena ini sudah kadung merebak dan terjadi sampai separah ini, memang mungkin juga harus paralel ya, Bung Jaka ya. Artinya dari hulunya juga, dan sekarang masa dunia digital ini kan perkembangannya juga sangat pesat. Dan sebenarnya benar tadi kata penelpon, data-data ada 4 juta, ada berapa juta yang kemudian terdeteksi, itu artinya sudah ketahuan. Harusnya sih langsung bisa kemudian diberikan sanksi, hukuman, atau mungkin diputus begitu sumbernya. Betul, itu jadi komprehensif. Makanya waktu itu Pak Jokowi membentuk Satgas yang
pelaksananya itu dari beberapa instansi kan, ada dari Polri, ada dari Kemenkominfo waktu itu, kemudian dia juga ada dari BSSN, kemudian ada dari PPATK, kemudian juga ada lagi lah di beberapa instansi. Ya maksudnya itu biar stimultan pelaksanaannya itu. Tetapi kalau antar instansi tidak melakukan sinergi yang bagus, kalau antar instansi justru masing-masing kewenangannya tidak dilaksanakan dengan optimal, ya kita khawatirkan ya Satgas akan mandul. Ya mungkin perlu dievaluasi juga, bisa saja mungkin Satgasnya langsung independen saja, tidak berasal dari instansi-instansi itu ya, Bung Jaka. Namun kita akan jeda dulu, seperti apa langkah-langkah yang memang harus dilakukan oleh pemerintah ke depan ini agar pemberantasan judi online semakin jitu dan juga efektif. Kita jeda, sesaat lagi Editorial Media Indonesia akan kembali. Ya, kembali di Editorial Media Indonesia. Nah, Bung Jaka, sekarang adalah kita mau bahas. Kemarin sudah ada Satgas yang harusnya menjadi tumpuan ya untuk mempercepat dan membawa perubahan pemberantasan judi online. Tapi ternyata dinilai juga kerjanya belum maksimal, begitu ya. Apa yang perlu dievaluasi? Apakah komposisi dari member Satgasnya ini perlu direvisi, begitu tidak perlu melibatkan instansi-instansi agar koordinasinya kemudian juga tidak atau lebih independen begitu? Enggak, kalau dari sisi membernya saya pikir sudah bagus ya, karena itu kan semuanya terkait, ada OJK segala macam, kalau PPATK yang bisa mengawasi transaksi keuangan setiap kali terjadi transaksi judi online kan. Tetapi yang menurut saya yang paling penting tadi seperti juga dikatakan oleh salah satu penelpon, mungkin ketegasan dari Presiden. Jadi betul Pak Prabowo ini sudah memberikan perintah, ketika pemerintahnya itu tidak dilaksanakan dengan optimal oleh anak buahnya, ya dia harus berani mengevaluasi anak buahnya nanti. Jadi alangkah baiknya Pak Prabowo itu memberikan target kepada para pihak yang berkepentingan seperti Kapolri dan segala macam ini. Kalau dalam waktu sekian tidak ada bandar yang bisa ditangkap, ya mungkin akan dievaluasi. Saya pikir itu akan lebih konkret dan akan lebih memacu para aparat ini untuk lebih serius lagi untuk bekerja. Kalau seperti yang sudah tidak ada ketegasan yang ditunjukkan oleh pemimpin, ya bekerja tidak optimal pun kan sepertinya tidak ada konsekuensi apa-apa. Jadi ini semuanya tergantung pimpinan ya, dan ya kalau kita lihat di awal ini kan Pak Prabowo itu kan menunjukkan komitmen yang luar biasa, semangat yang luar biasa untuk memberantas judi online, untuk memberantas korupsi. Tetapi sekali lagi semangat saja tidak cukup, komitmen saja tidak cukup. Tapi harus betul-betul dibuktikan di lapangan. Dan itu Pak Prabowo punya segala kekuasaan yang melekat diberikan oleh negara untuk menunjukkan hal itu. Nah, terus kemudian lebih spesifik lagi bahwa sekarang kita sudah masuk ke era digital. Dunia yang segala sesuatunya digital dan medsos. Apakah memang sulit ya, Bung Jaka, untuk kemudian bisa adaptif dari sisi payung hukum dan juga pergerakan personel untuk memberantas judi online? Perlukah Menkominfo ini juga melakukan sebuah terobosan tertentu dan seperti apa? Ya, saya pikir Menkominfo sekali lagi bisa jadi dia punya, mudah-mudahan punya teknologi yang bisa mendeteksi situs ketika ada seseorang yang membahas situs dan itu ada bau-bau judi online, itu bisa langsung diblok. Jadi tidak menunggu setelah bisa diakses oleh publik, baru kemudian ketahuan, baru kemudian diblokir. Sebelumnya mudah-mudahan ada teknologi seperti itu. Seperti yang dilakukan untuk situs-situs pornografi kan, bekerja sama dengan provider-provider itu kan. Jadi pencegahan saya pikir juga tidak kalah pentingnya. Dan sekali lagi jangan ada hal-hal yang kesannya itu kontradiktif antara di satu sisi memprioritaskan pemberantasan judi online, tetapi di sisi lain justru ada wacana-wacana yang justru memberikan angin segar untuk berkembangnya judi online. Yang terbaru ini yang diucapkan oleh Pak Anggito, Wakil Menteri Keuangan, itu kan menimbulkan kontroversi ketika dia akan mewacanakan akan menggali pajak bagi
underground ekonomi, salah satunya judi judi bola online ya. Artinya itu berarti mengakui keberadaan dan melegalkan. Makanya itu kan yang jadi pertanyaan. Di satu sisi katanya judi online itu ilegal dan harus diberantas, tetapi di sisi lain Anda akan memungut pajak dari judi online bola. Meskipun itu ya kalau prinsip perpajakan itu kan tidak mengenal haram dan halal, tetapi dia mengenal ilegal atau legal. Kalau ilegal kemudian dipajaki ya berarti kan sebuah pengakuan bahwa judi online itu boleh beroperasi. Inilah yang kontradiksi-kontradiksi yang menimbulkan kebingungan publik itu semestinya tidak dilakukan oleh para pejabat kita. Betul. Dan para pejabat tidak boleh hanya sekedar tekad dalam memberantas judi online, tapi juga harus lebih lagi meningkatkan implementasi, dan kita tunggu sama-sama bagaimana nanti terobosan dari Pak Prabowo dan jajarannya. Semoga ini membuahkan sebuah hasil yang berbeda, perubahan yang lebih efektif seperti itu. Karena pemirsa, komitmen Presiden, Kapolri, dan juga jajaran pemerintahan untuk memberantas judi online tidak boleh setengah-setengah memang. Blokir rekening mereka, tangkap, dan proses hukum segera. Ringkus pihak-pihak yang mengatasnamakan institusi untuk menjadi backing tanpa pandang bulu. Demikian editorial Media Indonesia pada pagi hari ini. Semoga menginspirasi dan juga bermanfaat untuk Anda. Saya Yohana Margareta undur diri. Tetaplah bersama kami. Sesaat lagi Selamat Pagi Indonesia akan hadir untuk Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.